kasihnya, terima kasih. Mudah-mudahan diberikan kesehatan selalu, dilimpahkan rezekinya bagi yang membantu keluarga saya, ya Allah. Saya hanya bisa mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, ya Allah. Hari ini pukul 10.56 itu kita dapat info dari Kapolres. Infonya itu kita dikirimin video atau foto si pelaku dan foto Malika gitu. Alhamdulillah kondisi Malika sehat. Cuman kan dari pihak kedokteran itu kita nggak bisa bawa langsung pulang karena masih ada pemeriksaan selanjutnya. Selihat saya di sana itu Malika itu diperiksa, dibersihkan gitu dari badan, dicek apa ada luka atau apa, seperti itu aja. Udah ketemu dah, kamu kesini sayang. Lihat adik kamu sayang. Alhamdulillah ya Allah. Aku berucap syukur padamu ya Allah. Ya, selamat sore, kita berjumpa di iNewsroom, ruang memperdalam informasi yang aktual dan juga komprehensif. Pemirsa, banjir yang merendam wilayah Pekalongan, Jawa Tengah masih tinggi dan tidak kunjung surut. Sebanyak puluhan ribu jiwa terdampak banjir, warga pun terpaksa harus naik perahu karet dan rakit untuk transportasi guna memantau rumah mereka yang terendam banjir. Saya Reinhard Sirait, inilah iNewsroom selengkapnya. Ribuan rumah warga ditinggalkan pemiliknya dan sebagian harus mengungsi karena banjir sudah beberapa hari menggenangi wilayah kota dan Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Permukiman warga terendam banjir dengan ketinggian 60 cm hingga 1 meter. Akses yang sulit membuat warga harus menggunakan kapal karet atau rakit untuk beraktivitas sehari-hari. Sejumlah warga pun menjadi relawan dan bergantian mengoperasikan perahu karet untuk aktivitas warga lainnya. Terus? Kemarin kita Mengungsi di Kuncen, kira bisa mau pulang, mau katanya jasa, ternyata masih ada airnya. Mau nengok-nengok rumah ya? Saudara di Meduri, ini mau pulang ke Sepadan. Kalau pulang pergi ke rumah pakainya apa ini? Pakai rakit seperti ini? Pakai perahu ini ya? Kalau sekarang, ya baru ini pakai perahu. Pakai perahu ya ini untuk aktivitas ya? Kalau katanya jasa, ternyata masih ada air. Masih ada air. Sementara itu, warga yang menempati tempat pengungsian mulai mengeluhkan kondisi mereka. Korban banjir Pekalongan membutuhkan obat-obatan, popok bayi dan manula, serta makanan untuk balita. Sebanyak 20.000 jiwa terdampak banjir di Pekalongan, Jawa Tengah. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Dan cuaca buruk yang terjadi lebih dari sepekan terakhir menyebabkan ratusan penumpang tertahan di Pelabuhan Kali Anget, Sumeneb, Jawa Timur. Sementara di Indramayu, Jawa Barat, gelombang tinggi dan angin kencang merobohkan bangunan pasar dan mengkandaskan perahu nelayan. Hampir 2 pekan terakhir, para calon penumpang ini tertahan di Pelabuhan Kali Anget, Sumeneb, Madura, Jawa Timur. Para penumpang terus bertambah hingga mencapai 145 calon penumpang per Selasa pagi. Keberadaan calon penumpang yang tertahan di pelabuhan ini mengakibatkan ruangan yang mereka tempati kelebihan kapasitas. Sehingga pemerintah setempat harus menyediakan ruangan lain. Pemda setempat dan pihak kepolisian pun turun tangan memberikan bantuan makanan, pakaian, hingga kasur dan bantal. Informasi terbaru, cuaca masih belum aman untuk berlayar. Untuk mengurai penumpang, ya solusinya diharapkan penumpang yang bisa berangkat dari Surabaya mungkin lewat Surabaya. Sementara itu di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, bangunan pasar dadap lama di Kecamatan Jatinyuat, porak-poranda, usai diterjang angin kencang. Bangunan yang dalam tahap pengerjaan tersebut rusak berat dan roboh pada bagian atap. Bahkan kencangnya tiupan angin menerbangkan atap bangunan. Peristiwa robohnya bangunan ini terjadi saat hujan deras disertai angin kencang melanda pesisir Indramayu.
Beruntung, saat kejadian tidak ada aktivitas pengerjaan di lokasi. Cuaca ekstrim di pesisir Pantai Dadap juga mengkandaskan perahu nelayan hingga terdampar di beton penahan gelombang dan daratan. Dari Sumeneb dan Indramayu, Abdul Rahim dan Toh Iskandar melaporkan. Tapi kemudian Yosua mengancam Yang Mulia. Dia kemudian melakukan perkosaan terhadap istri saya. Saya tahu kapan kamu bohong, kapan enggak. Cerita kamu nggak masuk di akal. Kalian karena buta dan tertuli, makanya saudara tidak mendengar dan tidak melihat. Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati menolak untuk saling bersaksi dalam sidang kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Ferdi Sambo menyebut dirinya tidak perlu menjadi saksi untuk istrinya. Sidang lanjutan kasus pembunuhan berencana Yosua Huta Barat kembali digelar hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hakim Ketua Wahyu Iman Santoso menyatakan dalam sidang selanjutnya Sambo akan bersaksi untuk Putri Chandrawati. Namun saat ditanya kesediaannya memberikan keterangan sebagai saksi untuk Putri, Sambo menyebut tidak perlu menjadi saksi untuk istrinya. Jawaban serupa disampaikan oleh Putri Chandrawati. Putri mengaku tidak mau memberikan keterangan sebagai saksi untuk suaminya di persidangan kasus pembunuhan Yosua. Saudara dalam hal ini menjadi saksi dalam perkara istri saudara terdakwa. Apakah saudara mau mengundurkan diri atau tetap memberikan keterangan? Silakan berkonsultasi pada penasihat hukum saudara. Saya tidak perlu menjadi saksi untuk istri. Oke, jadi memang juga di dalam KUHP diatur bahwa saudara punya hak untuk mengundurkan diri. Tetapi di persidangan ini kami harus pertanyakan sikap saudara. Begitu ya. Saudara sehat, Putri? Nah, saudara terdakwa, saudara dalam hal ini menjadi saksi dalam perkara suami saudara. Apakah saudara mau tetap memberikan keterangan atau mengundurkan diri? Silakan berkonsultasi pada penasihat hukum saudara. Mohon izin Yang Mulia, saya tidak menjadi saksi bagi saudara. Setelah hilang hampir 1 bulan, bocah korban penculikan akhirnya ditemukan di daerah Tangerang dengan selamat. Informasinya kami hadirkan sesaat lagi.